Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Raditya Ivan Pambudi, mahasiswa UIN Wali Songo, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM 21040261115. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tafsir surah Yasin ayat 59 sampai 62. Di mana di penjelasan ini saya akan mengambil referensi dari 5 kitab tafsir, yaitu Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Jailani, dan Tafsir Al-Iblis. Baik, memasuki ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Kata imtazu di sini berasal dari kata maza yamzahu, yang berarti berpisah. Nah, di penjelasan ayat ini Allah menyuruh atau memerintahkan agar orang yang mukmin dengan orang yang tidak mukmin berpisah di hari kiamat. Kenapa berpisah? Ya, karena orang mukmin dan orang tidak mukmin itu berbeda levelnya. Yang dimana orang mukmin saat itunya mereka mengerjakan amal soleh, beriman, taat, takwa, meninggalkan maksiat, sedangkan orang mukmin mereka melaksanakan amal salah, bukan amal soleh, malah amal salah, maksiat, dan tidak taat kepada Allah. Nah, ini yang membedakan tempat atau dipisahnya kelak dari kiamat. Jadi orang yang mukmin dan yang tidak mukmin itu levelnya beda dari kiamat kelak, di mana orang mukmin akan dimuliakan dan dimudahkan jalannya, dan orang mukmin sebaliknya akan dipersulit jalannya. Nah, bahkan di tafsir Al-Iblis itu disebutkan mereka orang yang tidak mukmin ketika Allah menyuruh untuk berpisah dari orang yang mukmin, mereka kaget dan bingung. Mereka mulai menyadari, kok saya berpisah. Mereka mulai sadar dan bingung, dan mereka mulai kayak semacam mengintrospeksi diri di dunia. Itulah yang menyebabkan mereka berpisah dengan orang mukmin dari kiamat. Nah, selanjutnya yaitu ayat 60. Allah berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Di ayat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala itu seakan berkata kepada orang-orang yang membangkang tersebut atau orang yang tidak mukmin, apakah aku tidak memerintahkan kamu wahai anak Adam, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, janganlah kamu mengikuti jejak setan, innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tentang Allah itu sudah menjelaskan, sudah memerintahkan kepada utusan-utusannya itu berupa Rasulullah SAW, yang telah menyampaikan ajaran larangan kepada manusia, di mana manusia tersebut malah orang yang tidak mukmin itu tidak mau mengambil perintah atau ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana mereka malah lebih memilih ajaran setan, di mana setan itu jelas-jelas adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, inilah kebutuhan atau ketidakpanasan manusia lah. Masa setan yang sudah jelas musuh nyata kok diikuti? Ini menunjukkan bahwa manusia mengikuti hawa nafsunya. Memang untuk taat itu susah ya. Memang harus dibiasakan. Pertama, kalau kita memulai hal baru harus dipaksakan. Setelah dipaksa terus, nanti akan rasa mudah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Insya Allah
dengan taat, kita berusaha untuk bertaat, kita mau berbuat maksiat itu rasanya malu. Allah itu melihat kita, masa berani maksiat gitu. Nah, ini saya ada tip ketika mungkin saat manusia kan khilaf mau mengerjakan maksiat, saya perintahkan pada Anda, ketika Anda mau atau akan berbuat maksiat, bayangkan ketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin Anda tidak akan jadi melakukan maksiat itu. Karena apa? Karena takut mati dalam keadaan kafir. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa manusia mengikuti jalan setan, artinya sudah tahu itu salah, kok malah tidak mau bertobat. Kita dapat membedakan ya, sifat manusia itu salah tapi taubat, tapi sifat kita bedakan dengan sifat iblis, yaitu dimana iblis itu salah, tidak mau sujud dengan Nabi Adam, dan dia tidak mau bertobat, tidak mau bertobat kembali kepada Allah. Nah, kita harus bedakan, manusia salah maka harus bertaubat. Rahmat Allah itu begitu luas. Kalau kita melihat dari hal-hal sebelumnya, para sahabat itu kan, kita lihat kayak Umar itu kan sebelumnya malah menentang Rasulullah. Dia mendapat hidayah, mereka taubat, maka menjadi orang yang mulia, bahkan kuburannya pun di samping Nabi, dan termasuk orang yang masuk surga bersama Nabi. Masya Allah. Itulah dahsyatnya orang-orang yang beriman. Mereka tahu salah maka bertobatlah, jangan berkecil hati. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ayat selanjutnya yaitu wa ani'buduni hadza syiratum mustaqim. Ayat ini dijelaskan tentang inilah jalanku, jalan yang benar, jalan yang lurus, maka sembahlah aku. Nah, pada tafsir Al-Misbah ini, selain Allah telah menyeru untuk pemisahan antara orang yang beriman, orang yang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, itu Allah mengecam lagi. Allah mengecam kepada orang yang tidak mukmin, yang tidak beriman, yaitu, bukankah aku dulu sudah memerintahkan kepadamu agar mengikuti jalanku, jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan lurus itu memang jalan benar-benar jalan lurus itu adalah jalan Allah. Mengapa kamu malah mengikuti jalan setan? Sesungguhnya jalan setan itu sesat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita harus senantiasa mengikuti jalan Allah. Walaupun itu susah, memang jalan untuk taat itu susah, karena di dunia itu ada yang menyebutkan ya, dunia itu penjaranya bagi kaum orang Islam, sedangkan dunia ini adalah kenikmatan bagi orang-orang yang kafir. Nah, sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang kita harus senantiasa ke jalan Allah, ke jalan yang lurus, jauhkanlah dari maksiat, hindari maksiat, dan jauhilah ajakan, bisikan, atau perkataan setan, jangan diikuti, maka kita akan insya Allah selamat kalau di akhirat. Nah, di ayat selanjutnya itu ayat 62, Allah berfirman, walaqad adalla jibilan katsira falam takunu ta'qilun. Di sini Allah menegaskan sekali lagi bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, maka kita dengan mengikuti perintah, bisikan, tipu daya syaitan. Nah, di sini Allah menegaskan kepada orang mukmin agar tidak mengikuti jalan syaitan. Bahkan di tafsir Jailani itu menjelaskan ayat ini, itu Allah mengecam kepada orang-orang yang sesat lah, orang tidak beriman, orang tidak mukmin.
bahwasanya afalam takun takilun, apakah kamu tidak mengetahui wahai orang yang berakal, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, mengapa engkau masih saja mengikutinya? Jelas-jelas setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, inilah begitu dahsyatnya tipu daya setan. Setan berusaha untuk menipu daya manusia agar sesat mengikuti jalannya, padahal jalan yang lurus itu hanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat ini ditegaskan kembali, janganlah mengikuti setan dan musuhnya nyata bagi kita. Nah, di sini akal orang-orang manusia lah. Di sini akal manusia dipertanyakan juga. Apakah kamu tidak mengetahui? Nah, sebenarnya orang-orang yang sesat itu mereka tahu bahwa mereka itu salah. Mengapa mereka tahu kok masih saja melaksanakan? Nah, itulah nafsu yang berbicara. Mereka lebih memenuhi nafsu daripada meninggalkan nafsu. Ketika nafsu dipenuhi terus, maka hal yang kebaikan akan turun. Kan rumusnya begitu. Jika nafsu ditekan, maka kebaikan akan ke atas, akan timbul lagi. Ketika nafsu dituruti, maka kebaikan akan menurun. Demikianlah penjelasan dari saya, penjelasan sedikit dari tafsir surah Yasin ayat 59 ayat 62 ini. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari godaan syaitan, dimudahkan jalan kita untuk taat, beriman, amal soleh, mengerjakan amal soleh kepada Allah, dan semoga kita menjadikan hamba yang kelak berkumpul dan tidak terpisah dengan orang-orang yang mukmin. Kita berkumpul dengan orang mukmin di hari kiamat, kita masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah bersama orang-orang yang kita sayangi, pada berkumpul dengan Rasulullah, dan puncak kedahsyatannya itu kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menatap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.